Saya akan menjelaskan materi tentang statistika. Materi-materi yang menyangkutnya adalah: pertama, istilah dasar statistika; kedua, distribusi frekuensi; tiga, ukuran pemusatan data; empat, pendugaan parameter; lima, uji hipotesis satu populasi; tujuh, uji hipotesis dua populasi; uji dua proporsi; uji perbandingan berganda; dan regresi linear dan korelasi. Saya akan masuk di materi pertama. Istilah dasar statistika. Statistika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpul, menganalisa, lalu menginterpretasikan dan akhirnya mempresentasikan data. Singkatnya, statistika adalah ilmu yang bersangkutan dengan suatu data. Istilah statistika berbeda dengan statistik. Statistika merupakan ilmu yang berkaitan dengan data, dan statistik adalah ilmu data itu sendiri, informasinya atau hasil penerapan algoritma statistika pada suatu data tersebut. Jenis statistika. Pertama, statistika deskripsi. Statistika deskripsi adalah statistika yang dalam analisisnya bertujuan untuk memperoleh gambaran deskripsi dengan data yang dianalisis. Jika data yang dianalisis merupakan sampel dari suatu populasi, maka statistika deskriptif akan menghasilkan ukuran-ukuran sampel statistika. Sedangkan jika data yang dianalisis berasalkan dari populasi, maka statistika deskripsi akan menghasilkan ukuran populasi atau parameter. Yang kedua, statistika inversia. Statistika inversia adalah statistika yang berkenan dengan cara penarikan kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dari sampel untuk menggambarkan karakteristik atau ciri populasi. Sering juga disebut dengan statistika induktif atau statistika penarikan kesimpulan. Pada statistika inversia biasanya dilakukan pengujian hipotesis dan pendugaan karakteristik populasi seperti misalnya nilai rata-rata dan standar devisa. Tipe-tipe data. Untuk membedakan antara data sampel dan data populasi biasanya digunakan istilah statistik dan parameter. Statistik adalah ukuran numerik yang menggunakan karakter suatu populasi. Contoh, Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI saat ini terdiri dari 150 perempuan dan 350 pria. Kedua, parameter adalah suatu ukuran numerik yang menggambarkan karakter suatu populasi. Contoh, sebuah sampel mahasiswa dipilih diperoleh rata-rata waktu belajar mandiri mereka dalam seminggu adalah 15,2 jam. Selain data yang terbentuk angka seperti contoh di atas, terdapat pula juga data dalam bentuk kategori. Kedua bentuk ini didefinisikan secara formal sebagai berikut. Pertama, data kuantitatif adalah data yang menggambarkan hasil perhitungan atau hasil pengukuran. Contoh, tinggi badan, nilai NEM, temperatur dalam derajat Celcius, besar penghasilan. Data kuantitatif dibedakan atas data diskrit dan kontinu. Data diskrit adalah data yang diperoleh dari hasil menghitung. Contoh, jumlah penduduk, data jumlah barang yang terjual, data gaji karyawan, dan data masyarakat miskin di daerah X. Data kontinu adalah data yang diperoleh dari hasil mengukur. Contoh, data panjang tali, data suhu ruangan setiap hari, data tekanan dalam ban, dan data iluminasi cahaya. Data kuantitatif dan data kategori adalah data yang dapat dipisahkan dalam beberapa kategori atau kelompok yang dibedakan oleh karakter, bukan numerik. Contoh, jenis kelamin, profesi, temperatur, dan rasa, dingin, panas, sejuk. Level pengukuran. Ada 4 level pengukuran, yaitu level nominal, ordinal, interval, dan rasio. Level nominal, data berjenis nominal membedakan data dan kelompok yang bersifat kualitatif. Dalam ilmu statistika, data nominal merupakan data dengan level pengukuran yang paling rendah. Contoh, sebuah gedung bioskop, para penonton diberikan kursi duduk yang berbeda agar tidak terkena perebutan kursi. Kedua, level ordinal. Dalam ilmu statistika, data berjenis ordinal mempunyai level pengukuran yang lebih tinggi daripada data nominal dan termasuk data kualitatif. Contohnya, suatu peringkat ranking 1 di suatu kelas, misalkan Iksan ranking 1 dan Udin ranking 2, berarti Iksan lebih pintar daripada Udin. Ketiga, level interval. Data jenis interval termasuk dalam kelompok data kuantitatif.
Dalam ilmu statistika, data interval mempunyai tingkat mengukur yang lebih tinggi daripada nominal maupun ordinal. Contohnya pengiriman barang ke berbagai tempat. Seperti contoh di atas, Sinta mengirim barang dari Bandung ke Jakarta dengan harga 10.000 per kilonya, dan Santi mengirim dari Bandung ke Yogyakarta dengan harga 20.000 per kilonya. Sedangkan Santa mengirim barang dari Bandung ke Surabaya dengan harga 30.000 per kilonya. Keempat, level rasio. Dalam ilmu statistika, data rasio merupakan tipe data dengan level pengukuran yang paling tinggi dibandingkan dengan tipe data lainnya. Contoh, tinggi badan dari masing-masing data yang dikumpulkan. Jika dilihat dari skala rasio Iksan lebih tinggi 10 cm daripada Muis, dan Muis lebih tinggi 10 cm daripada Cabi, dan Cabi lebih pendek di antara Iksan dan Muis. Distribusi frekuensi. Data yang telah diperoleh dari suatu penelitian yang masih berupa acak yang dibuat menjadi data yang berkelompok, yaitu data yang telah disusun ke dalam kelas-kelas tertentu. Daftar yang memuat data berkelompok tersebut disebut distribusi frekuensi atau tabel frekuensi. Distribusi frekuensi adalah susunan data menurut kelas interval tertentu atau tertentu dalam sebuah dasar. Contoh tabel: kelas ke selang, batas kelas, nilai kelas, dan frekuensi. Kelas pertama nilai ujiannya 31 sampai 40. 40 batas kelasnya 30,5 sampai 40,5. Nilai kelas 3,5 35,5 dan frekuensinya 2. Sebuah distribusi frekuensi memiliki bagian-bagian yang akan dipakai dalam sebuah daftar distribusi frekuensi bagian tersebut. Sebagai kelas adalah kelompok nilai data atau variabel tersebut 1 sampai 7. Batas kelas kami adalah nilai-nilai yang membatasi kelas yang satu dengan kelas yang lain. Batas kelas merupakan batas semua dari setiap kelas. Di antaranya kelas yang satu dan kelas yang lain masih terdapat lubang di tempat angka-angka tertentu. Terdapat dua batas kelas untuk data yang telah diurutkan. Batas kelas bawah, lower class limit, nilai terkecil yang berada kelasnya adalah 40, 50, 60 sampai dengan 100. Ini. Tapi kelas disebut juga batas mata kelas, yaitu batas kelas yang memiliki lubang untuk angka tertentu, kelas yang satu dengan kelas yang lainnya. Titik adalah angka atau nilai yang tepat terletak di suatu kelas. Titik nilai kelas merupakan nilai yang mewakili kelas di dalam data. Dengan menggunakan rumus sama dengan 1/2 batas atas tambah batas bawah kelas. Contoh, nilai kelas pertama 31, nilai kelas nilai ujian 31 sampai 40, maka 31 tambah 40 1/2 31 tambah 40 sama dengan 35,5. Interval kelas selang yang memisahkan kelas yang satu dengan kelas yang lainnya. Panjang interval kelas atau luas kelas adalah jarak antara kelas dan tepi bawah kelas. Frekuensi kelas adalah banyak data yang dalam kelas tertentu data acak. Contoh, pada kelas pertama frekuensi nilai frekuensinya 2, nilai frekuensinya 2 karena panjang antar 30,5 sampai 40 hanya ada dua angka yang muncul, yaitu nilai ujian 31 dan 38. Range selisih antara nilai tertinggi dan terendah pada contoh ujian di atas adalah range 99 kurang 35 sama 64. Frekuensi distribusi frekuensi relatif dan kumulatif. Frekuensi relatif, variasi penting dari distribusi frekuensi dasar adalah dengan menggunakan nilai frekuensi relatif yang disusun dengan membagi frekuensi setiap kelas dengan total dari semua frekuensi atau banyaknya data. Frekuensi relatif kadang-kadang dinyatakan sebagai persen. Contohnya, frekuensi relatif FI per aksen FI kali 100% sama dengan FI per N kali 100%. Contoh, frekuensi relatif kelas 1. Frekuensi dengan 2. N sama dengan 80. Frekuensi relatifnya adalah 2/80 kali 100% sama dengan 2,5%.
Kita akan menggunakan contoh tabel. Kedua, frekuensi kumulatif. Variasi lain dari frekuensi standar adalah frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif satu kelas adalah nilai frekuensi kelas tersebut ditambah dengan frekuensi semua kelas sebelumnya. Histogram poligon ogive. Histogram adalah merupakan bagian dari grafik batang di mana skala horizontal mewakili nilai data kelas dan skala vertikal mewakili nilai frekuensinya. Dua, poligon frekuensi menggunakan segmen garis yang terhubung ke titik yang terletak tepat di atas nilai-nilai titik tengah kelas. Tiga, ogive adalah grafik garis yang menggambarkan frekuensi kumulatif seperti daftar distribusi frekuensi kumulatif. Ukuran pemusatan data. Yang pertama, mean. Mean adalah nilai rata-rata dari hasil penjumlahan seluruh data yang kemudian dibagi dengan banyaknya data yang ada. Mean lebih singkatnya disebut sebagai nilai rata-rata dari jumlah data tersebut. Mean data tunggal. Mean data tunggal adalah data yang belum dikelompokkan ke dalam kelas interval. Untuk mencari nilai mean dapat diperoleh menggunakan rumus. Rumusnya adalah X sama dengan X tambah 1, X tambah 2, X1 tambah X2 tambah X3 tambah X seterusnya per N. Atau bisa disingkat sama dengan jumlah data X sampai seterusnya per N. Keterangan X sama dengan nilai rata-rata. Xj adalah data Kj dengan J1, J sama dengan 1, 2, 3, 1, 2, 3 dan seterusnya. Contoh, carilah mean aritmatika dari 3, 6, 3, 5, dan 12. X sama dengan 3, maka kita akan memasukkan semua nilai data. X sama dengan 3 ditambah 6 tambah 3 tambah 5 tambah 12 per 5. 5 adalah N. Banyaknya data. Jadi 29 per 5 sama dengan 5,8. Main data kelompok. Main data kelompok adalah data yang dikelompokkan ke dalam kelas interval. Untuk mencari nilai main dari dalam data kelompok dapat diperoleh dengan menggunakan rumus X sama dengan jumlah frekuensi dan data per frekuensi. Contoh, kita mengambil sampel data 5, 70, 69, 45, 80, 56 dengan frekuensi 5, 6, 3, 1, 1. Maka FIXI-nya adalah 350, di mana 70 dikali 5 sama dengan 350 dan kebawahnya dilakukan dengan hal yang sama. Maka rumusnya adalah X sama dengan jumlah data frekuensi dikali jumlah data per jumlah frekuensi sama dengan 1035 per 16 dengan hasil 64,6. Main geometri adalah rata yang diperoleh dengan mengalihkan semua data dalam satu kelompok atau sampel. Rumusnya J sama dengan N akar X1 kali X2 kali X seterusnya. J adalah rata-rata ukur. N adalah jumlah sampel. Diketahui data suku bunga tabungan beberapa bank sebagai berikut. 6,75. Ini adalah contohnya. Berapakah rata-rata ukuran geometri suku bangsa? Maka G sama dengan N akar X1 kali X2 kali X seterusnya. Kalau kita masukkan semua data dan inilah jadinya. D sama dengan 10 akar 7075756,11. Hasil ini diperkalikan. 10 adalah jumlah data. J sama dengan 6,95. Harmonik. Rumus N per 2 S. Median adalah nilai yang terletak di tengah setelah data diurutkan dengan nilai demikian. Median membagi data menjadi dua bagian yang sama besar.
Median, nilai atau data disimbolkan dengan me. Median data tunggal yang dicari dari jumlah data ganjil dapat menggunakan rumus berikut. Rumus jika banyak adalah me sama dengan x n ditambah 1/2. Jika banyaknya data n genap, maka me sama dengan xn per 2 ditambah xn per 2 tambah 1/2. Me sama dengan median. N adalah jumlah data dan nilai data. Contoh soal dari men adalah dilihat dari 7 orang anak yang menghitung pensil warna yang dipunyai. Setelah dihitung jumlah pensil warna mereka adalah 3, 8, 5, 7, 6, 4, 4. Median dari jumlah pensil warna tersebut adalah, karena jumlah datanya ganjil, maka pertama median yang digunakan adalah cara menghitung median ganjil. ME sama dengan XN ditambah 1/2. ME sama dengan X 7 ditambah 1/2. Maka ME sama dengan 8/2. Hasil darinya adalah X 4. Modus merupakan nilai yang sering muncul jika dalam satu kelompok data memiliki lebih dari data yang sering muncul, maka sekelompok data tersebut memiliki banyak modus. Modus biasanya dilambangkan dengan MO. Modus untuk data tunggal. Modus dari data tunggal adalah data yang paling sering muncul. Contoh, tentukan modus dari data berikut: 4, 8, 7, 4, 6, 3, 6, 8, 6, 3. Jawabannya adalah data yang paling sering muncul adalah 6, maka MO-nya adalah 6. Bisa dilihat bahwa dalam pertanyaan ini jumlah angka 6 ada 3, sedangkan nilainya hanya ada 2 dan 1. Data yang sering muncul adalah 6. Modus untuk data kelompok. Rumus modus adalah sama dengan TB tambah D1 per D1 tambah D2 C. Mari kita lihat contohnya. Di sini interval jumlah cacat adalah 5 sampai 7, frekuensinya 5. Kelas modul atau sama dengan kelas keempat yang diarsir berwarna kuning. TB-nya adalah 11 dikurang 0,5 sama dengan 10,5. B1-nya sama dengan 7 dikurang 5 sama dengan 2. B2-nya sama dengan 7 dikurang 6 sama dengan 1. C-nya adalah 2. Bisa dilihat rumusnya di mana kita memasukkan semua data. Diurutkan dari terkecil hingga terbesar, kemudian dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Adalah kumulatif. Desil data tunggal bisa dilihat di sini Q1 sama dengan TB tambah P per I, di mana
PB ketibanya adalah 20,5. Kita ambil kelas kedua ditambah 10 per 7 sama dengan 20,5 ditambah 7,86 sama dengan 2 per 36. Selanjutnya desil. Desil adalah nilai atau angka yang membagi data yang menjadi 10 bagian yang sama setelah disusun dari data terkecil hingga data terbesar atau sebaliknya. Desil data tunggal rumusnya adalah I sama dengan N ditambah 1 per 10. Desil DI sama dengan desil keberapa dan N banyaknya data. Contoh, desil ke-8 dari data 6. Data diurutkan menjadi 33 per 4, di mana jumlah data semuanya adalah 16. Letak D8 adalah 8, 16 tambah 1 per 10 sama dengan 10, 13. Maka D8 sama dengan X13 tambah 0,5, X14 dikurang X35, 86, 8 ditambah 0,6, tambah 986. Selanjutnya persetil. Persetil adalah nilai yang dibagi menjadi data yang sudah diurutkan dari yang terkecil yang ke terbesar menjadi 100 bagian yang sama. Persetil data tunggal. Letaknya adalah rumus adalah letak PI sama dengan I N ditambah 1 per 100. Contoh, tentukan persetil ke-65 dari data 66 data tersebut, di mana jumlah data yang telah dituliskan adalah 15, N-nya sama dengan 15. Data diurutkan. Letak ke-65 sama dengan 65 15 ditambah 1 per 100 sama dengan 10,45, di mana P6 dimasukkan jadi 100. X ditambah 0,4, X11 dikurang X10, jadi 7 ditambah 0,4, 8 per 7 sama dengan 7,4. Maka nilai persetil ke-65 yaitu 7,4. 4 jangkauan atau range. Jangkauan merupakan selisih data terbesar dan data terkecil. Jangkauan data dirumuskan X max sama dikurang X min. Tentukan contoh soalnya. Di mana diurutkannya nilai terbesar dalam soal tersebut adalah angka tersebut adalah 10 dan nilai terkecilnya adalah 2, maka 10 dikurang 2 sama rata-rata. Simpangan rata-rata merupakan nilai rata-rata dari selisih setiap data dengan nilai mean atau rataan hitungannya. Contoh soalnya. Rumusnya adalah SR sama dengan jumlah data N dikali data ke I dikurang rata hitungan. Contoh soal. Data 4, 6, 8, 5, 4, 9 semua dimasukkan, di mana 4 adalah nilai data dan yang dikurangnya adalah rataan hitungan, di mana hitungan tersebut sudah telah diratakan menjadi nilai angka 6. Jadi hasilnya 2 ditambah 0 ditambah 2 tambah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 1 tambah 1 per 8 sama dengan 12 per 8. Hasilnya adalah 1,5. Ragam atau variasi adalah nilai yang menunjukkan besarnya penyebaran data pada kelompok data ragam atau variasi, dilambangkan dengan S pangkat 2. Variasi untuk data tunggal rumusnya S pangkat 2 adalah jumlah data N dikali data ke dikurang rataan hitungan pangkat 2 per N. Simpangan baku atau disebut dengan deviasi standar merupakan akar dari jumlah kuadrat deviasi dibagi banyaknya data. Contoh simpangan baku. Rumusnya adalah S sama dengan akar jumlah N X1 dikurang X2 pangkat 2 per N. Lima, pendugaan parameter. Untuk mengetahui ukuran populasi atau disebut dengan parameter, biasanya seorang meneliti pengukurannya tidak secara langsung, melainkan dengan cara mengambil sebagian kecil dari populasi disebut dengan sampel. Kemudian
kemudian pengukurannya. Dari sinilah berasal istilah pendugaan penilaian. Secara parameter yang digunakan ialah nilai tengah, mean atau proporsi atau ragam masing-masing. Satu nilai tengah, beda dua nilai tengah populasi, beda lebih dari dua nilai tengah populasi. Satu proporsi, beda dua nilai proporsi, beda lebih dari dua nilai proporsi. Satu ragam, beda dua nilai ragam, beda lebih dari dua nilai ragam. Uji hipotesis satu populasi. Hipotesis adalah suatu proses dari pendugaan parameter dalam populasi yang membawa kita pada perumusan segugus kaidah yang dapat membawa kita pada suatu keputusan akhir, yaitu menolak atau menerima pernyataan tersebut. Terdapat dua hipotesis. Yang pertama, hipotesis satu arah atau bisa disebut hipotesis satu sisi. Jika hipotesis alternatif menunjukkan tanda besar atau lebih besar atau lebih kecil, hal ini dikarenakan si peneliti atau si perancang hipotesis menginginkan suatu perubahan suatu arah. Misalkan apakah meningkatkan, apakah terjadi penurunan dan sebagainya. Contoh, sebuah perusahaan rokok menyatakan bahwa kadar nikotin rata-rata rokok yang diproduksi tidak melebihi 2,5 mg. Tidak melebihi berarti kurang dari, berarti satu arah saja. H1 sama dengan aksen kurang dari 2,5. Langkah pengujian hipotesis. Tentukan hipotesis. Misalkan HO sama dengan C lawan H1 uji dua proporsi, atau HO sama dengan C lawan H1 sama data lebih besar daripada C uji hipotesis satu sisi. Tentukan tingkat signifikasi. Biasanya kalau tidak diketahui, maka hal yang digunakan adalah tingkat kesalahan sebesar 5%. Ketiga, statistik uji. 4, daerah kritik atau HO diterima bila dan HO ditolak bila. 5, keputusan HO diterima atau ditolak. 6, kesimpulan. Pengujian hipotesis populasi untuk ragam yang diketahui. Statistik uji Z sama dengan X dikurang U per ohm per akar N. Hipotesis satu sisi HO data sama dengan C lawan H1 data lebih kecil daripada C. Daerah penerimaan HOZ lebih besar daripada ZA. Daerah penolakan HOZ lebih kecil min sampai dengan ZA. Contoh, populasi balok kayu jati pada sebuah pabrik memiliki panjang rata-rata 80 cm. Simpangan baku 7 cm. Setelah 3 tahun beroperasi, konsumen meragukan panjang balok kayu jati tersebut. Guna meyakinkan keabsahan hipotesis itu, seorang peneliti mengambil sampel acak 100 balok kayu jati dengan panjang berbeda-beda. Dengan diproses perhitungan panjang ikan, rata-rata ikan adalah 83 cm dan standar deviasi tetap. Apakah alasan untuk meragukan bahwa rata-rata panjang balok jati dihasilkan sama dengan 80 cm pada tarikh signifikan 0,011 atau bisa dibilang 1%? Jawab. Yang pertama, hipotesisnya adalah HO1 data sama dengan 80, H1 data tidak sama dengan 80. Tingkat signifikan alfa sama dengan 0,01. Z alfa per 2 sama dengan Z 0,005 sama dengan 2,575. Statik uji. Z sama dengan X dikurang U ohm per akar N. 83 adalah 83 dikurang 80, di mana 83 adalah panjang rata-rata ikan dan 80 adalah panjang rata-rata pabrik 80 cm. 7 adalah simpangan baku dan 100 adalah sampel yang diambil, sama dengan 30 per 0,7 dan hasilnya adalah 42 per 9. Keempat, daerah kritik. HO diterima min Z alfa per 2 lebih kecil daripada Z lebih kecil dari Z alfa
per 2 sama dengan min 2,575 lebih kecil daripada Z lebih kecil 2,575. HE ditolak jika HO diterima itu lebih besar. Keputusan karena Z lebih besar daripada ZA per 2 4,257 lebih besar daripada 2,1, maka HO ditolak. Kesimpulan, nilai uji Z42 ternyata berada pada daerah yang menolak. Yang kedua, penguji hipotesa satu populasi untuk raga yang tidak diketahui. Statik uji T sama dengan X dikurang U per S per akar N. Contohnya sama, pengerjaannya sama seperti uji hipotesis satu sisi, di mana kita akan memasukkan, di mana hanya berbeda adalah statistik ujinya. Contohnya, mari kita lihat. T sama dengan X, di mana semua bagian-bagian dikasih masuk. Nilai hitungnya, di mana semua nilai dikasih masuk, dan hasilnya adalah 2. Nilai hitungnya berada dalam selang min 2 kosongnya. Min 2 lebih kecil daripada T dan min 2,306 terima HO. Data sementara Yayasan Konsumen sesuai dengan pernyataan perusahaan Sepatu Ventela. Penguji untuk proporsi hipotesisnya P sama dengan C lawan HI satu sisi. Statis ujinya juga berbeda, tapi dengan cara hanya yang membedakan adalah statis ujinya. Bisa dilihat dengan contoh soalnya. Semuanya sama kecuali statik uji, di mana kita statik ujinya disusun dan memasukkan nilai-nilai yang ada. Pengujian untuk ragam hipotesisnya adalah HO ohm pangkat 2 sama dengan C lawan H2 dengan ohm pangkat 2 lebih daripada C. Bisa kita lihat untuk mendapatkan hasilnya hampir sama semuanya. Dan statik uji X pangkat 2 adalah N dikurang 1 S pangkat 2 per C. Kita masukkan datanya. X pangkat 2 sama dengan N dikurang 1 S pangkat 2 per C. 4 dikurang 1 dikali 5 pangkat 2 per 4 dengan 18,75. Lihat dia reketikannya, di mana keputusannya adalah diterima karena 18,75 lebih kecil daripada 16,919. Kesimpulan bahwa tidak ada alasan untuk meragukan simpangan bakunya adalah 2,5 tahun. Uji hipotesis 2 populasi, uji 2 proporsi, dan uji perbandingan berganda. Uji hipotesis 2 populasi. Hipotesis 2 arah atau hipotesis 2 sisi. Jika hipotesis alternatif menunjukkan tanda ohm, misalkan HO sama dengan 20 lawan HO sama dengan 20, itu berarti hipotesis alternatif memiliki definisi HI-O lebih besar 20 dan atau HI ohm lebih kecil daripada 20. Hal ini dikarenakan si peneliti menginginkan suatu perbedaan, yaitu apakah berbeda atau tidak, antara berbeda itu meningkat atau menurun. Contoh, sebuah pabrik sereal ingin mengetes unjuk kerja dari mesin pengisinya. Mesin tersebut dirancang untuk mengisi 12 on setiap boxnya. Karena hanya ingin menguji apakah rata-rata mesin pengisi tersebut dapat mengisi 12 on setiap boxnya atau tidak. HO C sama dengan 12 dan HIO sama dengan 12. Uji 2 untuk ragam populasi yang diketahui. Uji statistiknya adalah Z sama dengan XA dikurang XB per ohm pangkat 2A per N pangkat 2 ditambah ohm pangkat 2B per N pangkat 2. Contoh dan laporan penjualan sepatu Ventela Februari 2020. Ventela Bandung, kategori sepatu Ventela bertipe publik mendapatkan dari 50 pelanggan. Ventela publik low seharga dengan 110.000 dan 170.000 dari 7 pelanggan publik high. Jika tarif pada kedua kategori 22.000 per low dan 24.000 per high adalah perbedaan pendapat antara Ventela low
Hike mengikuti perbedaan jika taraf kepercayaan pelanggan 90%. Bisa dilihat, kita akan mencari hipotesanya. Tingkat signifikasinya adalah 0,10, maka dibagi 2 adalah 0,5 dan hasilnya 1,654231. Uji statistik. Z sama dengan XA dikurang XB dan ohm up A maka 2A per N sama dengan 110.000 dikurang 170.000 per 222.000 pangkat 2 per 50 dan 24.000 pangkat 2 per 70. Hasilnya adalah 14 per 8. Daerah kritik HO diterima jika Z action pangkat per 2 lebih kecil daripada Z dan lebih kecil Z pangkat 2 Z action per 2 sama dengan min 1/65 lebih kecil daripada Z lebih kecil dari Z. Jika dilihat dengan angka tersebut, hasil tersebut keputusannya adalah ditolak karena min 14,18 lebih kecil daripada min 1,645. Maka pendapat sepatu dan high tersebut berbeda. Uji dua proposi. Pada dua proposi, populasi A berukuran N dengan karakteristik X sebanyak NX dan populasi B yang berukuran M dengan karakteristik X sebanyak MX. Dari contoh berukuran N dan M yang diambil secara acak dari populasi pertama dan kedua berturut-turut ternyata dengan karakteristik X sebanyak NX dan MX. Hipotesis yang diuji adalah HOPA sama dengan PB dan HI1 sama dengan PA tidak sama dengan PB. Statik uji Z sama dengan PA dikurang PB per akar PA 1 dikurang PA per N ditambah akar PB 1 dikurang PB per M. Mari kita contoh soalnya. Jika ada pengaruh pada cutting, maka proporsi penggunaan cutting dan penggunaan teknik mesin adalah berbeda. Maka kita uji hipotesis yang diuji adalah hipotesis 0 adalah teknik cutting sama dengan teknik mesin. Artinya proporsi teknik cutting dan teknik mesin untuk kualitas adalah sama. H2 sama dengan HO teknik cutting sama dengan teknik mesin. Artinya proporsi teknik cutting mesin kualitas berbeda, tidak sama, berbeda. Mari memasukkan data di uji statistik. N sama dengan 300 M, N sama dengan 300, M sama dengan 450, NX sama dengan 220, MX sama dengan 120, PA sama dengan NX per N sama dengan 220 per 300 sama dengan 0,73. PA sama dengan PB sama dengan 1/120, PA sama dengan MX sama dengan 120 dan M sama dengan 450 sama dengan 0,26. OPB PA dikurang PB sama dengan PA, kita masukkan rumusnya, jadi PA adalah 0,73, PB adalah 0 dikurang 0,2 dan memasukkan semua angka ke dalam rumus dengan menghasilkan 14,196 berdasarkan tabel normal baku Z 0,25 sama dengan 1,96 karena Z lebih besar dari Z 0,025 maka hipotesis ditolak. Artinya dalam pembuatan sepatu teknik cutting ataupun teknik mesin mempengaruhi kualitas sepatu. Uji perbandingan berganda. Uji ini digunakan untuk menilai pengaruh macam-macam perlakuan proses atau untuk mengetahui adanya perbedaan atau persamaan antara dua variasi dari populasi yang sama. Beberapa macam pengujian yang dapat dilakukan dalam analisis perbandingan ganda adalah uji Tukey, Bonferroni, Seyfried, Fisher, Dunnett, dan Duncan, dan lain-lain. Setelah pengujian hasil analisis seragam, bila didapatkan bahwa terdapat perlakuan yang berbeda nyata atau signifikan atau tolak hipotesis, maka perlu diuji lebih lanjut mana yang perlakuan berbeda. Ada beberapa uji yang digunakan yaitu BNT, BNJ, dan Duchan. Contohnya, seorang mahasiswa melakukan penelitian terhadap pabrik sepatu dalam pembuatan produksi
Untuk itu dia memperoleh data pembuatan sepatu pada pabrik dengan berapa brand sepatu Indonesia pada tabel berikut. Bisa dilihat brand-brandnya. Ini adalah tabelnya. Uji apakah terdapat perbedaan produksi sepatu pada beberapa brand. Hipotesis yang akan diuji. Hipotesis HO ada sama dengan UA sama dengan UB, sama dengan UC, sama dengan UD, sama dengan UI. Hipotesis pertama adalah sekurang-kurangnya dua nilai tengah tidak sama. N sama dengan 5 dan P sama dengan 5. Derajat bebas. DB perlakuan adalah P dikurang 1 sama dengan 5. Jumlah brand yang dianu 5 dikurang 1. DB total adalah NP dikurang 1. 5 kali 5 kurang 1 sama dengan 24. DB galat adalah DB total dikurang DB perlakuan sama dengan 24 sama dengan 20. Jumlah kuadrat JK total sama dengan jumlah IP sama dengan 1 dikali ditambah jumlah N ke 1 Y IJ pangkat 2, di mana semua data dijumlahkan dengan menggunakan kuadrat. Jadi 27 pangkat 2 ditambah 32 pangkat 2 ditambah sampai dengan 30 pangkat 2 dikurang dengan jumlah data setiap brand. Jadi hasil ini dimasukkan ke dalam sini dan berpangkat 2 di luar kurung per 5 kali 5. Setelah itu hasilnya adalah 22303 dikurang 21726,76 sama dengan 576,24. Jika perlakuan maka rumus yang dilakukan adalah di mana jumlah dimasukkan dengan menggunakan dengan kuadrat per 5 dan dikurang dengan perlakuan yang sama dengan JK total, maka hasilnya adalah 202,24. JK galat sama dengan JK total dan JK perlakuan, maka jumlahnya adalah 57,6 di 24 dikurang 202,24 sama dengan 7374. Kuadrat tengah KT di perlakuan, JK perlakuan dibagi DB perlakuan, di mana 202,4 per 4 sama dengan 0,56. KT galat sama dengan JK galat dibagi DB galat sama dengan 74 bagi 20 sama dengan 18,7. Hitung sama dengan KT perlakuan per KT galat 50,56 per 18,7 sama dengan 2,7. F tabel F alpha DB perlakuan DP galat F sama dengan F 0,54 banding 20 sama dengan 2,8. Tabel analisis seragam apa? Di mana ada SK, DB, JK, KT, F hitung, F table, di mana semua perlakuan galat dan total dimasukkan. Karena F hitung lebih kecil dari F table, maka hipotesis ditolak. Satu diterima, artinya terdapat perbedaan dalam produksi sepatu dari beberapa brand tersebut. Untuk mengetahui perbedaan antara golongan tarif dapat diuji sebagai berikut. Uji perbandingan berganda. Dihasilkan perbandingan sebelumnya diperoleh dengan rata-rata tabel tersebut. Besarnya BNT adalah sebagai berikut. BNT adalah T alpha per 2 DP galat akar KT galat 1 per N1 ditambah 1 per N2 sama dengan 2086 akar 18,7 dikali 1,5 ditambah 1 per 5 ditambah 1 per 5 dengan hasil 3,6. Hasil uji BNT notasinya adalah
Kesimpulannya, dari tabel hasil ujian dapat disimpulkan bahwa pabrik produksi pada brand Kompas adalah brand dengan tingkat produksi terbanyak di setiap harinya dengan rata-rata 33 sepasang sepatu per harinya, dilanjutkan oleh brand sepatu Ventela, Padrobas, dan Fuse. Sedangkan pabrik produksi untuk brand sepatu yang produksi terendah yakni brand sepatu Johnson karena rata-rata produksi sepatunya yakni 26 sepatu per harinya. Analisis, regresi, dan korelasi. Korelasi adalah analisis berkaitan erat dengan regresi, tapi secara konsep berbeda dengan analisis regresi. Analisis korelasi mengukur suatu tingkat atau kekuatan hubungan linear antara dua variabel. Koefisien korelasi adalah mengukur kekuatan linear. Sebagai contoh, kita tertarik untuk menemukan korelasi antara merokok dengan penyakit kanker berdasarkan penjelasan statistik dan matematika pada anak sekolah dan mahasiswa. Rumusnya adalah korelasi biasa dinamakan R. Rumusnya adalah N jumlah XY dikurang jumlah X jumlah Y per akar N jumlah X pangkat 2 dikurang jumlah X pangkat 2 N jumlah pangkat Y dikurang jumlah X Y pangkat 2. Bentuk sederhananya adalah R sama dengan SXY per akar SXX SYY. Bisa kita lihat contohnya. Sebuah penelitian ini menguji manakah tanaman jagung X dipengaruhi pertumbuhan oleh kadar air MIY. Y adalah kadar air, X adalah tanaman jagung. Bisa dilihat dengan kita memasukkan nilai data 5 sama dengan 350. 350 adalah total XY. 5 adalah total data. Masukkan 15, 150 per 5 kali 55 dikurang 15 pangkat 2 sama dengan min 15. A sama dengan 150 kurang 150 per 5 dikurang min 15 dikali 15 per 15 sama dengan 75. Dengan demikian garis regresinya adalah Y sama dengan 75 ditambah min 15X. Ini adalah grafiknya. Interpretasinya adalah jika menggunakan kadar air 110 ml pada 5 tanaman, maka tanaman akan layu karena penelitian nilai koefisien regresinya sebesar 15, min 15. Kedua, setiap mendapatkan kadar air 10 ml, maka tanaman jagung akan naik sebesar 75%. Menentukan nilai koefisien korelasi, yaitu dengan R sama dengan XY per akar SXX XYY. Bagaimana kita memasukkan data yang sama dengan hasil adalah min 0,014. Nilai koefisien korelasi sebesar sama dengan 0,0412. Karena nilai korelasi negatif, maka hubungan antara tanaman jagung dan kadar air adalah berlawanan. Di sini mungkin saya mengambil salah contoh harusnya di mana semua tanaman jagung adalah satu. Analisis regresi. Secara umum, analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan suatu variabel dependen terikat dengan suatu atau lebih variabel independen. Variabel penjelasan bebas dengan tujuan untuk mengimplementasi dan atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel. Hasil analisis regresi adalah berupa koefisien regresi untuk masing-masing variabel independen. Koefisien ini diperoleh dengan cara memprediksi nilai variabel dependen dengan suatu persamaan. Persamaan regresi secara sederhana umum ditulis sebagai berikut. Rumusnya adalah Y sama dengan A ditambah BX. Bisa dilihat keterangannya. Dengan pendua parameter dengan metode kuadrat terkecil MKT atau bisa disebut ordinary least square of LHC diperoleh
B sama dengan jumlah data X1 Y1 dikurang jumlah data N X1 jumlah data N Y1 per N jumlah data N X1 pangkat 2 dikurang jumlah N X1 pangkat 2. B atau B sama dengan, ya rumusnya sama. Contoh, kita beralih ke contoh soal untuk memahami lebih lanjut. Berdasarkan hasil pengambilan sampel secara acak tentang pengaruh jumlah orang dalam suatu rumah tangga X terhadap besar tagihan air PDAM atau bisa disebut Y sebagai berikut. Dengan menggunakan rumus, nilai A dan B diperoleh sebagai berikut, di mana 5 adalah jumlah data, 5.680 adalah XY-nya, dikurang 22 adalah jumlah X, jumlah data, dan 1.200.300 adalah jumlah Y, per 598 adalah X pangkat 2, jumlah X pangkat 2 dikurang 22 pangkat 2 menghasilkan 233.333,3. A sama dengan 1.230 per 5 dikurang 233, 333,33 dikali 22,5 dengan hasil 192,96975. Dengan demikian garis regresinya adalah Y sama dengan 192.969,7 ditambah 233,233,333,3X. Berdasarkan hasil perhitungan dan persamaan regresi sederhana tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa pertama, setiap rumah dipengaruhi oleh jumlah orang yang ada di dalamnya yang mempunyai pengaruh positif. Koefisien regresi B sama dengan 233.333,3 terhadap besar tagihan air PDAM. Jika banyak nilai koefisien, jika banyak penghuni dalam satu rumah, maka akan besar tagihan 2 nilai konstan sebesar 1929. Penutup. Kesimpulan. Statistika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu memperinterpretasi dan akhirnya mempresentasikan data. Singkatnya, statistika adalah ilmu yang bersangkutan